Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah Tuhan adalah segalanya bagi kita. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 73 ini ditulis oleh pemazmur Asaf, seorang pemimpin musik, imam Levi dari Bait Allah. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata juga bergumul dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, sekalipun Allah berdaulat dan adil, mengapa justru orang fasik semakin makmur dan kaya, sementara orang saleh menderita dan miskin? Asaf yang setia melayani Allah telah menjadi tawar hati ketika ia membandingkan penderitaannya dengan kenyamanan, kebahagiaan yang dialami banyak orang fasik. Ketika Asaf berpikir untuk memahami hal ini, kontradiktif antara kebaikan Tuhan dan kemakmuran orang fasik terlalu menyakitkan baginya. Sampai-sampai ia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekal melalui doa, penyembahan, dan firman Tuhan. Pergumulan ini terus-menerus dia bawa ke hadapan Tuhan. Tapi akhirnya ia memahami bahwa tidak ada tempat yang aman bagi orang fasik. Tidak ada tempat yang aman bagi orang jahat. Walau seolah-olah mereka mempunyai banyak kekayaan, banyak ketenaran, tapi orang jahat tidak ada tempat pada akhirnya. Orang fasik adalah orang yang membawa dirinya kepada kehancuran. Asaf mengakui kekerdilan imannya yang bodoh seperti itu. Dia bagaikan binatang buas di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, ia terus-menerus bergumul dan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan untuk menemukan jawaban yang seperti ini. Tuhan selalu memegang tangannya. Selanjutnya inilah kata-kata Asaf dari pergumulan itu, sebagaimana tertulis dalam nas kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sahabat rohani yang baik hati, tema kita Tuhan adalah segalanya bagi kita, baik di bumi ataupun di surga. Seluruh kehidupan kita harus tujukan kepadanya yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita semua hidup semata-mata hanya dari berkat dan anugerah Tuhan Allah. Kita semua tanpa kecuali mendambakan kehidupan yang penuh berkat. Setiap hari dalam doa-doa kita selalu meminta, Tuhan berkatilah keluargaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah usahaku, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati negara kami dan lain sebagainya. Doa memohon berkat
bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi setiap orang yang meminta akan mendapat. Bagi setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Kita semua merindukan di dalam berkat-berkat dari Tuhan. Tapi apakah kita memahami arti sesungguhnya dari anugerah dan berkat Tuhan? Pemahaman umum tentang arti dari diberkati oleh Tuhan adalah Tuhan memberi hal-hal yang baik. Apakah pengertian ini benar? Jika kita berpikir bahwa berkat Tuhan sebagian besar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik dalam hal materi, kesuksesan, dan banyak hal lain yang kita boleh nikmati di mata dunia ini, maka kita hanya akan mengejarnya, bahkan menghabiskan waktu berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan bertanya-tanya, apakah saya tidak diberkati oleh Tuhan? Sahabat rohani yang kekasih, berkat Tuhan sesungguhnya jauh lebih luas, lebih penuh dan lebih mulia daripada sekedar mendapatkan berkat yang seperti itu. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita lebih mencari berkatnya daripada mencari Tuhan. Apakah benar dalam doa-doa kita, tanpa kita sadari, kita ternyata telah berhenti mencari wajah Tuhan dan mulai mencari tangan Tuhan? Ada sebuah himne lama yang mengatakan demikian. Arahkan pandanganmu kepada Yesus, tataplah wajahnya yang luar biasa, dan hal-hal di bumi akan menjadi redup dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Himne ini begitu indah, serta menegaskan bahwa dalam kehidupan ini seharusnya kita berfokus pada Yesus daripada hal-hal pemberiannya yang kita nikmati setiap hari. Jika kita sudah memiliki Yesus, maka segalanya akan ditambahkan. Itu yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Sahabat rohani yang baik hati, pesan dari nas hari ini, seringkali hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh justru ketika kita sedang berada dan berjalan di lembah kekelaman bersamanya. Sebagaimana pemazmur yang mengatakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin aku. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti akan jalan-jalan Tuhan, bahkan kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan jika kita selalu merindukannya setiap hari. Berkat yang terbesar sesungguhnya adalah ketika kita mengalami Kristus seperti Dia mengasihi kita, seperti Dia memberi kedamaian bagi kita, seperti Dia memberi kekuatan dan kesabaran, bahkan memberikan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pribadi yang luar biasa di dalam diri kita, berkat terbesar di alam semesta. Dialah segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.